Shalom, salam bahagia, jumpa kembali dengan orang-orang hebatnya Allah. Izinkan saya datang menjumpai Bapak Ibu Saudara dengan perenungan firman Allah yang terambil dari kitab Matius pasal yang ke-11 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-30. Demikian bunyinya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Cukup ayat yang 28 saja. Sebuah ajakan atau panggilan dari Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua yang sedang mengalami kelelahan, keletihan, berbeban berat dalam kehidupan, untuk beroleh kelegaan dan mendapatkan ketenangan jiwa, ketentraman jiwa dalam situasi kondisi yang kita alami. Ayat ini sering kita dengar dalam undangan kebaktian kebangunan rohani atau yang kita kenal KKR gereja tertentu. Nah, bagi orang yang sedang dalam kelelahan, keletihan, berbeban berat karena masalah, persoalan, pergumulan hidup, sakit yang belum kunjung sembuh, orang ini meyakini bahwa ayat ini sangatlah cocok, sangatlah tepat, sangatlah berarti sesuai dengan kondisi hidup yang sedang dialami. Bapak Ibu Saudara, perlu saya beritahukan kepada semua kita supaya kita tidak terkecoh dulu dengan comotan satu ayat dalam Alkitab untuk kita khotbahkan atau untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Karena begini Bapak Ibu Saudara, satu ayat dalam Alkitab itu bisa berdiri karena topangan ayat-ayat sebelum dan sesudahnya. Berbeda Alkitab kita dengan kitab suci agama lain. Jadi kalau kitab suci agama lain, satu ayat itu tidak nyambung dengan konteks atau judul, tidak nyambung satu dengan yang lain. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa konteks keseluruhan dari pasal yang ke-11 ini berbicara tentang sebuah ajakan dari Tuhan Yesus Kristus kepada orang-orang waktu itu untuk memberi diri, memberi hidup, untuk dimuridkan menjadi murid. Nah, dari konteks ini baru bisa kita simpulkan bahwa untuk mengalami kelegaan, untuk mengalami ketentraman, ketenangan jiwa dalam kehidupan versi Tuhan Yesus itu sangatlah berbeda, bertabrakan hebat dengan kelegaan, ketenangan versus pendeta-pendeta KKR. Datang kepada Yesus itu berarti memberi hidup, memberi diri untuk dimuridkan jadi murid. Bukan untuk mencari-cari, mendapatkan, dan mengejar-ngejar berkat sama mujizat. Karena berkat dan mujizat itu nggak perlu kita kejar. Berkat dan mujizat itu nggak perlu kita cari-cari. Mengapa demikian? Karena Kejadian 1 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-28. Coba Bapak Ibu Saudara baca dan minta hikmat dari Tuhan untuk bisa mengerti, ya. Berkat-berkat, kebaikan-kebaikan Allah, tanda-tanda ajaib, tanda-tanda heran Tuhan sudah karuniakan kepada manusia. Tuhan sudah berikan kepada manusia itu cuma-cuma, gratis, waktu awal penciptaan manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara nggak perlu lagi kejar-kejar berkat, nggak perlu cari-cari berkat. Berdoa supaya diberkati, sungguh-sungguh beribadah supaya diberkati. Banyak berdoa, banyak berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak diberkati. Apa hubungannya? Nggak ada hubungannya. Ya, awal penciptaan manusia, Allah sudah mengaruniakan dengan cuma-cuma berkat-berkat. Kebaikan-kebaikan Allah dianugerahkan, dicurahkan, dilimpahkan dengan cuma-cuma kepada manusia tanpa tuntutan apa-apa dari Tuhan. Nah, akhir kata dari perenungan kita hari ini, saya hanya mau tutup dengan pertanyaan yang sangat sederhana. Kalau Bapak Ibu Saudara mau lega, Bapak Ibu Saudara mau tenang, tentram jiwa dalam kehidupan, jawabannya sederhana. Jadilah murid yang lemah lembut. Jadilah murid yang mau rendah hati, yang mau belajar dan mau untuk dimuridkan. Salam kerajaan. Saya murid, Bapak Ibu Saudara semuanya murid Kristus. God bless. Tuhan memberkati.